Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udut. Semoga jiwa kalian semakin edan dan brutal. Kekuatan adalah sebuah hasil usaha yang memerlukan sebuah kegigihan, kesabaran, kerja keras, dan doa sang mama. Menjadi manusia yang kuat adalah idaman bagi setiap manusia. Banyak sekali yang berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik dan terkuat. Entah kekuatan skill ataupun mental seseorang. Karena kedua hal tersebut memanglah berbeda. Kita tahu bahwa skill bisa diasah dengan cara latihan dan kerja keras. Tetapi sebuah mental bisa didapatkan dari sebuah pengalaman atau pembelajaran kehidupan yang keras sehingga membuat kita sangatlah kuat. Jika berbicara hal tersebut dan menghubungkannya dengan dunia One Piece, maka membuat saya mengingat sesuatu tetapi bukan hutang ke Bank BRI, melainkan Zoro yang berhadapan dengan Serapim Mihawk atau S-Hawk. Di sini saya memperhatikan bahwa S-Hawk cukup kaget dan terlihat berkeringat panik di hadapan Zoro. Beda halnya di hadapan yang lainnya, S-Hawk sangatlah terlihat luar biasa kuat seperti di hadapan Kurohige dan seakan-akan ingin membantai si goreng patut Kurohige dengan kekuatan penuh. Namun budak detik atau anak kecil buatan si Abah Pegapang tersebut beda cerita jika di hadapan Roronoa Zoro. Lantas mengapa demikian memiliki ekspresi yang berbeda? Sebelum itu kita harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah bahwa Zoro dan S-Hawk memiliki basic yang sama, yaitu pengguna pedang atau S-Hawk berasal dari Mihawk. Belum diketahui kapan pemerintah atau tepatnya si Abah Pegapang mendapatkan darah dari Mihawk atau DNA tersebut. Karena ini mempengaruhi apa yang Mihawk ketahui yang mengakibatkan kualitas S-Hawk yang akan dibuat Dr. Pegapang. Jika rentan waktu yang diambil ketika rapat Reverie, ketika itu juga Fujitora menjalankan bahwa si Chibukai harus dibubarkan, maka ada jeda waktu yang tidak begitu lama. Namun si Chibukai sudah cukup lama ditampilkan ketika di awal-awal saga East Blue atau Akbarati. Maka sebelum itu juga ada jeda waktu ke belakang bahwa Mihawk bersedia bergabung menjadi si Chibukai. Ada rentan waktu sekitar 2 tahun lebih hingga 3 tahunan. Jika kekuatan Serapim diambil sekitar 3 tahun yang lalu, maka ini adalah jawaban mengapa S-Hawk cukup panik ketika berhadapan dengan Zoro. Perkembangan Zoro sudah sangatlah pesat sekarang di Pulau Egghead atau pasca Aquano. Maka di sini Serapim sedikit waspada ketika berhadapan dengan Zoro karena ingatan yang ada pada diri Serapim adalah pengalaman Mihawk ketika mendaftar menjadi si Chibukai jika waktu darah yang diambil adalah ketika masuk menjadi si Chibukai. Kita bisa melihat ketika S-Hawk berhadapan dengan Zoro cukup kaget atas kekuatan Zoro dan pedang yang Zoro gunakan. Sepertinya ingatan Mihawk juga mengetahui bahwa pedang tersebut adalah pedang legenda yang sangatlah berbahaya. Pertarungan yang Mihawk lalui sudah cukup panjang dan mendapatkan pengalaman dengan menghadapi beberapa orang kuat sebelum menyandang gelar pendekar pedang nomor 1 di dunia. S-Hawk juga jika sedikit memiliki kekuatan atau ingatan dari Mihawk, maka akan mengetahui pedang yang cukup berkualitas dan bisa mendeteksi seberapa kuat orang yang dihadapannya. Meskipun tidak sepenuhnya mempunyai ingatan dari Mihawk, tetapi mengetahui kualitas pedang dan beberapa pedang yang kuat adalah hal yang sangat penting jika harus dimiliki oleh S-Hawk. Dalam pemikiran saya bahwa si Abah Pegapang ini menyimpan memori Mihawk kepada S-Hawk soal pertarungan saja, tetapi tidak dengan historinya. Mengapa demikian? Karena jika S-Hawk memiliki skill pertarungan seperti Mihawk, maka ingatan menggunakan skill juga harus ditanamkan kepada S-Hawk. Tidak mungkin skill yang didapatkan oleh S-Hawk tanpa memadukan teknologi dan skill pengalaman pertarungan Mihawk yang si Abah Dr. Pegapang dapatkan. Akan sangat mubazir juga jika ingatan pertarungan Mihawk tidak ditanamkan kepada S-Hawk. Karena basic dari S-Hawk itu sendiri adalah pengguna pedang sama halnya dengan darah aslinya yaitu Mihawk. Contohnya seperti Jinbei, Boa Hancock, dan Kuma juga. Tetapi kasusnya akan berbeda dengan S-Hawk yang tidak bisa diprogram seperti robot saja. Pengalaman Dr. Pegapang juga soal pertarungan menggunakan pedang tidak cukup jauh. Maka dengan cara menanamkan ingatan pertarungan Mihawk kepada S-Hawk akan sangatlah efektif. Namun tidak mungkin sepenuhnya seperti Mihawk. Yang jadi permasalahan adalah hasil ciptaan si Dr. Pegapang adalah setiap Serapim akan berkembang seperti manusia. Karena Serapim layaknya anak manusia yang dibekali segudang kelebihan yang bisa dikembangkan seiring berjalannya dengan waktu. Namun bedanya dengan manusia adalah adanya hati nurani, perasaan, dan bisa berpikir atau memiliki akal. Jika Serapim bisa memiliki akal, maka akan jauh berbahaya karena memiliki segudang kelebihan jika dibandingkan dengan manusia biasa pada umumnya. Maka sudah jelas jika Serapim dibimbing dengan manusia atau pemilik darah aslinya, maka akan jauh berbahaya karena memiliki kelebihan. Tetapi jika yang memerintah atau melatih Serapim atau memprogramnya jahat, maka akan menjadi mesin pembunuh yang sangatlah luar biasa edan. Beda kasusnya dengan S-Snake. Memang pada dasarnya Boa Hancock ini menyukai Luffy, maka Serapim juga menyukai Luffy. Ada waktu di mana Boa Hancock bertemu dengan Luffy, maka S
Snack adalah Serapim sesudah Mihawk. Tidak mungkin Snack memiliki perasaan kepada Luffy, tetapi ketika diambil darahnya bahwa Hancock belum bertemu dengan Luffy atau menyukai Luffy, sebenarnya masih banyak pertanyaan yang sangatlah panjang jika kita perhatikan. Dan banyak juga beberapa yang belum kita ketahui soal Serapim ini. Potensi perkembangan Serapim sangatlah luar biasa dan masih panjang. Tetapi hingga saat ini Gorosei berhadapan dengan kru Mugiwara, belum ada penjelasan lebih lanjut atau lebih detail soal Serapim. Yang kita lihat di sini adalah masa lalu dari Mamang Kuma dan Bone, kemudian adanya kesatria suci atau Saint Pigerland Garling, dan siaran kepada seluruh penjuru dunia oleh Dr. Si Abah Pegapang. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian kolom komentar, dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas. Ya, jadi seperti itulah. Di sini teh saya tuh nonton ulang ya One Piece gitu ya, dan melihat gitu pertarungan si Zoro melawan si Serapim cukup menarik gitu ya kalau misalkan dilihat atau diperhatikan. Nah di sini kalau kalian memperhatikan si S-Hawk ini tuh berhadapan sama si Kurohige full gitu ya, full power gitu ya, sampai bukit-bukit juga sampai mau terpotong atau terbelah gitu ya. Tapi di hadapan si Zoro, si Serapim ini sepertinya agak panik gitu ya, atau apa ya, seperti lebih hati-hati si S-Hawk ini berhadapan sama si Zoro. Apakah karena ingatan si Mihawk ini terhadap beberapa pengguna pedang gitu ya. Jadi menurut saya tuh si S-Hawk ini tuh mengetahui soal ada pengguna pedang dengan pedang-pedang jenis tertentu gitu ya. Jadi si Dr. Pegapang ini tuh menanamkan kepada si S-Hawk itu begitu dengan ingatan sedikit dari si Mihawk gitu ya. Jadi si Serapim ini memiliki sedikit ingatan dari si Mihawk soal pertarungan gitu. Soalnya beda kalau misalkan seperti si Kuma di program beberapa orang yang dicari dengan bounty terbesar untuk dikalahkan. Nah kalau misalkan pengguna pedang mah beda gitu ya. Pengguna pedang mah otomatis yang dihadapinya juga harus menggunakan skill gitu ya. Si Zoro kan bertarung sama si Serapim ini menggunakan skill. Otomatis kalau misalkan menggunakan skill, si Serapim ini juga harus menggunakan skill. Kalau misalkan menggunakan skill, si Dr. Pegapang ini kan tidak tahu soal skill berpedang gitu ya, otomatis ngambilnya dari si Mihawk. Nah dalam pemikiran saya tuh, menurut saya mah si S-Hawk ini tuh memiliki pemikiran seperti si Mihawk, sedikit ingatannya gitu ya. Nggak mungkin kalau misalkan skill bertarung si Mihawk bisa di-copy tapi ingatannya tidak bisa didapatkan sedikit pun gitu ya, nggak akan mungkin. Dan apakah kalau misalkan diambil sedikit ingatannya, dan apakah si Dr. Pegapang ini juga mengetahui masa lalu dari si Mihawk, keturunannya dari siapa gitu ya. Rumornya mah dari si Rayleigh sama si Saki gitu ya. Tapi tidak ada konfirmasi dari Oda Sensei bahwa si Mihawk ini adalah keturunan dari Rayleigh sama si Saki ini gitu ya. Cukup menarik sebenarnya mah menurut saya mah kalau dibahas terus menerus mah atau mendetail gitu ya, sangat menarik gitu. Nah di sini juga saya tuh cukup kurang serg si Luffy ini awak keningnya bisa ditiru sama si Bone gitu ya. Oke aja gitu, tapi kalau misalkan diperhatiin nggak eksklusif gitu. Kalau misalkan ada yang bisa seperti si Nika ini, contohnya yang lain-lainnya berubah jadi si Nika. Jadi si Nika ini tuh nggak eksklusif seperti kemarin keluaran yang pertama ya waktu melawan si Kaido. Jadi kalau cuman si Luffy aja yang bisa, ini teh perubahan ini tuh menjadi eksklusif gitu ya. Jadi wah gitu ya, di nanti perubahan ini seperti mode Baryon. Kalau misalkan di Naruto hanya Naruto aja yang punya mode Baryon, nggak bisa dikirim gitu ya, kecuali cakranya aja. Sebenarnya mah cukup menarik, tapi saya tuh kurang setuju kalau misalkan si Bone bisa jadi Nika gitu ya. Jadi kurang apa namanya teh, wahnya teh di si Luffy-nya jadi berkurang gitu ya. Naon dia bahasa Indonesianya ya, nggak eksklusif lah gitu, nggak mantep gitu. Pokoknya itulah intinya, saya tuh kurang setuju nih si Bone. Tapi karena itu mau ada buatan Oda Sensei, ya gimana lagi gitu ya, ikutin aja gitu ya. Meskipun kita nggak setuju, mungkin aja atau kedepannya akan ada penjelasan beberapa hal yang Oda sampaikan gitu ya. Kurang setuju sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah, ikuti aja lah ceritanya. Ya udahlah, karena tenggorokan saya sudah kering, hayang ngopi hayang udut gitu. Nama para rubuh loba pikiran gitu. Ya udahlah, salam sejahtera, wanginya cangcut lu cinta luna, goodbye, dadah.